Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan membacakan berita Jumat untuk kita pada pagi hari ini, Minggu, tanggal 12 September 2021. Berita pelayanan petugas ibadah pada hari Minggu pagi hari ini, pimpinan ibadah Pendeta Nobilianti Sarjana Teologia, Liturgus Diakon Yuryadi Mepedeon, dan dilaksanakan dari lingkungan Epata. Kebaktian lingkungan ataupun kebaktian syukuran tidak ada perubahan. Kebaktian SPB tidak ada perubahan. Kebaktian SPPR, kebaktian sekolah minggu, kebaktian lansia, semua tidak ada perubahan. Dan berita keuangan juga tidak ada mengalami perubahan. Demikian berita Jumat untuk kita pada pagi hari ini. Dan kita melaksanakan ibadah, tetap melaksanakan secara virtual karena suasana kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Demikian untuk berita Jumat pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sidang Jumat sekalian, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 7, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Dan pada bait yang ketiga kami undang jemaat untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Marilah kita sambut potum dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan yang ketiga, Suaramu Kudengar. Supaya ku
dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat ke-23. Dengan perikop nasihat hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya membaca. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota yang mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116, bait yang pertama dan yang kelima. Siapa yang berpegang? Hidup semulia
Jemaat Tuhan yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 12 September 2021, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Sebelum kita bersama membaca seraya merenungkannya, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami menyediakan waktu kami bersama-sama beribadah dari tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap keluarga dan pribadi lepas pribadi yang boleh menyediakan waktu dan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan kami renungkan bersama. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami sekalian. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarnya. Agar firman-Mu tetap dan selalu menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami selaku orang percaya. Di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Yang saya bacakan demikian di bawah judul perikop dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, hingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami. Amin. Shalom.
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yakobus memberi sebuah nasihat soal perkataan kepada jemaat di mana dia dipercayakan untuk melayani pada saat itu, dan juga tidak terkecuali bagi setiap orang kita yang percaya kepada Yesus di zaman sekarang ini. Dia memberi nasihat soal perkataan, cara kita menggunakan lidah seringkali tidaklah bijaksana. Lidah yang tampaknya kecil ternyata memiliki kekuatan yang besar. Bagai kemudi kecil pada kapal yang besar, demikian kekuatan lidah dalam hidup kita. Dikatakan juga dalam ayat yang keempat dalam nas ini. Namun daya rusaknya sangatlah dahsyat, karena laksana api yang kecil sanggup membakar habis hutan yang luas, seperti dalam ayat yang kelima. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, dari mulut yang sama, perkataan yang datangkan berkat dan kutuk, itu entah disadari oleh manusia maupun tidak, menjadi sebuah perenungan bagi kita untuk minggu hari ini. Yakobus mengingatkan jemaat saat itu dan juga kita sekalian, bagaimana lidah itu harus sungguh-sungguh dikendalikan oleh kita sebagai orang yang percaya. Karena apa? Karena lidah adalah anggota tubuh yang kecil, namun dia berkuasa untuk memberi berkat dalam kehidupan seseorang, baik diri yang mengucapkan maupun yang mendengarkan. Juga bisa sebaliknya, mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi dirinya dan orang lain. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa karena lidah dalam perikop nas ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita sadari selaku orang-orang yang percaya. Dalam ayat 9 dikatakan bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bagaimana hal itu terjadi? Kedua hal itu seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena manusia seringkali tidak menyadari perkataannya yang menyakiti hati sesamanya, berarti dia telah menyakiti hati Allah. Karena manusia yang diciptakan oleh Allah merupakan lambang dari kasih, karunia dan anugerah Allah. Ketika seseorang, kita orang-orang yang percaya, entah sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak kita sadari, mengucapkan perkataan yang tidak berkenan kepada Allah dan menyakiti hati sesama kita, berarti kita telah menyakiti hati Allah. Itu jelas dikatakan di dalam ayat 10 sampai yang ke-12 ini. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ini kita mau belajar untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, umatnya. Tuhan mempercayakan masing-masing kita dalam setiap talenta. Kalau di awal nas ini dikatakan bahwa hendaklah kamu tidak menjadi seorang guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena seorang guru pasti menyampaikan perkataan, dia memberikan pengajaran, dia membentuk sebuah karakter seseorang di mana dia boleh mengucapkan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang mendengarkannya. Daripada itu, dalam setiap ucapannya dia akan dituntut untuk melakukannya.
Sebab itu harus ada keseimbangan di dalam perkataan dan perbuatan. Apa yang mau kita renungkan? Hal yang pertama, sesungguhnya kita jangan pernah berhenti untuk memperkatakan hal-hal yang baik benar, yang membangun kehidupan kita maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Karena dengan perkataan itu bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Allah. Mari kita jauhkan dan hindari setiap perkataan kita, ucapan bibir lidah kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dari itu bisa mendatangkan hal yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk hidup bijaksana dalam setiap perkataan bahkan perbuatan kita. Agar apa yang kita ucapkan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi sesama kita, dan semuanya kita persembahkan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita bersama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa setiap anggota tubuh kami adalah pemberian. Kami percaya Tuhan merancangkan hal yang baik dan yang indah, agar melewati setiap anggota tubuh kami boleh memuliakan Tuhan, mempergunakannya untuk kebaikan bagi diri kami dan bagi banyak orang. Mampukan kami untuk mengendalikan setiap perkataan, ucapan bibir lidah kami, agar yang keluar dari mulut kami, dari ucapan kami, semuanya untuk kebaikan orang lain dan juga lebih-lebih untuk kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, kesempatan ini kami bersama-sama menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Mari Engkau memberkati pemimpin-pemimpinnya dari tingkat pusat, daerah, dan sampai ke pelosok desa. Engkau memberkati setiap hal yang dilakukan berkenan di hadapan-Mu, mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Kami serahkan gereja Tuhan, terkhusus gereja Kalimantan Evangelis, dalam pewartaan Injil di berbagai tempat. Kami percaya Tuhan boleh memakai setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan bagi gereja Tuhan. Kami berkati majelis sinode, majelis resort, dan bahkan majelis jemaat. Biarlah apa yang boleh dilakukan dikerjakan dalam pelayanan di tengah-tengah umat-Mu boleh mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Kemurahan kasih-Mu boleh bekerja menguatkan bahkan membangun kehidupan umat Tuhan di berbagai tempat. Berkati seluruh umat Kristen di tengah keadaan pandemi COVID-19 yang masih melanda hingga saat ini. Kami memohon perlindungan daripada Tuhan tetap mengiringi setiap langkah juang hidup kami. Ajarlah kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, menyandarkan segala sesuatu baik dalam kesukacitaan maupun pergumulan di dalam pimpinan. Sebab kami meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah keadaan dan situasi pandemi ini nantinya boleh berlalu pada saat dan waktu Tuhan. Daripada itu ajarlah kami untuk tetap meyakini bahwa Tuhan ada dan bersama dengan kami untuk melewatinya. Berkati setiap pribadi dan keluarga Kristen. Berkati setiap usaha, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Serta berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit.
dalam duka cita, dalam permasalahan hidup yang dialami. Kami serahkan jemaat Tuhan yang saat ini atau di dalam minggu ini boleh mengingat dan merayakan ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, dan memberkati mengiringi hidup dan kehidupan mereka. Kesehatan, umur yang panjang, berkat boleh senantiasa Tuhan karuniakan bagi mereka sekalian. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus bersama dengan penetua diakon, lingkungan Epata Jemaat GKS Sababila, pemain musik, singer, operator sound system, tim perekaman dan penyiaran ibadah Jemaat GKS Sababila, kami yang boleh melayani pada saat ini, berkatilah hidup kami, agar apa yang boleh kami lakukan di dalam pelayanan kami yang sungguh setia kepada Tuhan senantiasa diberkati. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, inilah hidup dan kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami di sepanjang hari ini, besok dan seterusnya. Hanya kami serahkan di dalam pimpinan penyertaan berkat Tuhan. Yang di dalamnya oleh nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 208, bait 1 dan yang kedua, Tabur Waktu Pagi.
bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang nanti kita akhiri dengan menyanyikan haleluya 3 kali. Setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.